Oke, kita mulai saja ya, teman-teman, sambil nunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, baik ya. Oke, Baik, ya, oke, siap. Nah, kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Nah, jadi sesuai jadwal ya teman-teman. Kita ada jadwal setiap hari Jumat ya. Nah, jadi kita ada jadwal setiap hari Jumat, ada kelas free kelasnya itu setiap hari Jumat jam 16.00 sampai jam 17.00. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah join gitu ya, silahkan nanti teman-temannya diajak ya. Nah, teman-teman yang belum join silahkan diajak supaya nanti semuanya bisa ikut belajar bersama. Nah, nanti materinya untuk setiap pertemuan tadi yang setiap hari Jumat itu berganti-ganti ya. Nah, untuk eh, minggu kemarin kita sudah belajar sedikit terkait gimana sistem seleksi PTN gitu ya. Nah, kali ini pengetahuan kuantitatif gitu ya. Mungkin besok bisa ganti materi lagi ya. Dan nanti insya Allah rutin ya. Nanti setiap hari Jumat jam 16.00 sampai 17.00 gitu ya rutin sampai kalian nanti untuk mempersiapkan UTBK 2025 gitu. Oke, eh langsung aja kita mulai ya dengan soal kuantitatif UTBK 2029 2019. Nah, jadi Kak Akib ini punya soal asli ya. Jadi UTBK itu kan mulainya dari 2019. Nah, kita punya soal asli UTBK 2019 gitu ya yang akan kita coba bahas bersama. Nah, harapannya nanti teman-teman dari melihat soal-soal asli ya, soal UTBK dari tahun ke tahun, nanti bisa ngelihat polanya. Oh, soal UTBK itu polanya seperti apa sih? Bobot soalnya seperti apa? Materi apa saja yang sering keluar gitu ya. Terus teknik mengerjakannya gimana? Nah, jadi semoga nanti teman-teman dari ngelihat soal tahun-tahun sebelumnya gitu ya, semakin familiar dengan soal-soal tipe UTBK itu seperti apa. Karena soal UTBK tentu beda ya teman-teman dengan soal apa ulangan harian gitu ya, soal UN atau soal asesmen kompetensi gitu ya. Soalnya apa ya levelnya jauh lebih susah dari soal-soal yang kamu temui di sekolah ya. Gitu. Oke, kita mulai ya dari soal nomor satu. Sebelumnya sudah dikerjakan belum ini? Sudah sempat mengerjakan? Oke. Oh, ada pertanyaan ini. Apakah UTBK 2020 ada TPA? Hmm, ini ya, sekalian informasi nih ya. Nah, untuk sistem penyelenggaraan UTBK 2025 itu sebenarnya belum secara resmi diumumkan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari tahun ke tahun atau kita ngelihat trennya ya, jadi memang yang ada itu hanya TPS ya, nggak ada TKA-nya. Nah, jadi insya Allah masih ada, nggak ada TKA ya, hanya TPS-nya aja. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Nah, nanti setiap pertemuan, mungkin pagi ya, pagi atau siang, soalnya akan di-share dulu ya. Tujuannya supaya kalian bisa mencoba mengerjakan dulu, ya, mencoba mengerjakan dulu. Kalau sudah mencoba mengerjakan kan, nah nanti di sini jadi lebih cepat ya pembahasannya. Dan kamu tahu eh, salah pemahaman kalian di mana. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Di antara tabel berikut yang menyatakan ya Y sebagai fungsi X gitu ya. Nah, pilihannya sepertinya ada A, B, C, dan E. Oke, coba tebak-tebak dulu nih. Tebak-tebak buah manggis. Apa sih jawaban dari soal nomor satu ini? Ini sebenarnya materi fungsi ya. Dan fungsi ini sudah diajarkan dari kalian kelas SMP ya. Di SMP udah diajarkan nih terkait fungsi. Apa jawabannya nomor satu? Dapat hadiah nih ya, yang jawabannya benar.
Nah, ini relatif mudah nih soalnya. Apa soal nomor satu? Oke, saya tanya dulu nih. Fungsi itu apa sih? Nah, biasanya Kak Kip sering ngasih tanya tuh. Fungsi itu apa sih? Ya, fungsi. Ya, kalau pakai definisi secara matematis gitu yang panjang gitu ya. Nah, fungsi adalah relasi gitu ya. Relasi yang memetakan. Nah, aku tulis deh. Jadi fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain ya dengan tepat satu. Nah, kata kuncinya gini ya. Ada tepat satu. Jadi dia punya memetakan gitu ya atau memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, itu ya. Oke, tadi ada yang komentar. Oh, mana? Oke, tapi satu ya. Atau gini, kalau kalau Kak Akib biasanya ngajarin ke anak-anak gitu ya, supaya dia itu cepat nyantol ya. Fungsi itu domainnya, nah ini Kak, domain, domainnya itu nggak boleh jomblo. Ya, ada yang jomblo di sini? Tidak boleh jomblo, ya. Dan nggak boleh juga selingkuh gitu ya. Tidak boleh mendua. Ini bahasanya selingkuh. Nah, jadi domainnya nggak boleh jomblo sama nggak boleh selingkuh. Artinya semua domain itu harus punya pasangannya gitu ya. Dan kalau punya pasang harus satu, nggak boleh lebih dari satu. Ya, oke, coba aku kasih visualisasi ya. Nah, misal nih, aku punya ini domain, ini depan domainnya ya, ini kodomainnya, ini fungsinya gitu ya. Misalkan fungsi fx. Nah, misalkan fungsi fx ini memetakan, misalkan ada A, B, C gitu ya. Nah, ini dipetakan ke KLM misalkan gitu ya. Nah, misalkan nih, kalau A itu saya pasangkan dengan K gitu ya, terus C-nya dengan L, nah gitu ya. Apakah ini merupakan fungsi? Pertanyaannya, fungsi enggak? Kalau seperti ini, fungsi bukan? Enggak, Kak. Enggak ya, Laila. Kenapa enggak Laila? Karena ada salah satu anggotanya yang nggak punya pasangan. Oke, karena B-nya sendiri ya. Dia nggak punya Ya, pasangan si B-nya ini. Nah, kalau misal nih B-nya itu udah pasangan loh, tapi pasangannya ke M gitu ya. Terus A itu punya pasangan juga ke L gini. Nah, ini fungsi nggak? Ferdi mungkin? Atau yang lain? Laila? enggak, Kak. Enggak. Nggak, kenapa? Karena dia punya dua pasangan Iya, di dia kode. punya dua pasangan, nggak boleh punya pasangan lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi karena A ke L tadi. Nah, sekarang coba kalau ini. Nah, ini. Coba nih, satu lagi. Apa nih? Ini fungsi nggak? Tidak, Tidak ya, Fungsi, Ferdi? Kak. ya Kak. Lah, Ferdi fungsi nggak, Fer? Tidak Kak. Kenapa, Fer? Nggak fungsi. Fungsi Oke, 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 sip. Oke, thank you pendapatnya. Makasih ya, ada Ferdi, ada Laila, dan lainnya. Gini, aku menangkap. Ada yang bilang ini itu bukan fungsi. Kenapa? Lah, ini kan ada yang bercabang ya. Ya kan, K ini bercabang. M-nya juga nggak punya pasangan. Kan tadi katanya nggak boleh jomblo sama nggak boleh selingkuh ya. Nah, ini K sama M kan ini K-nya bercabang, M-nya selingkuh.
Nah, tapi jawabannya ini contoh merupakan fungsi. Kenapa? Ingat, yang nggak boleh jomblo sama nggak boleh selingkuh tadi cuma domainnya gitu ya. Yang nggak boleh jomblo sama selingkuh itu cuma domainnya atau yang depan gitu ya. Kalau kodomennya boleh jomblo boleh, selingkuh boleh gitu ya. Nah, jadi kalau dia itu kodomain ya, kodomain boleh jomblo boleh selingkuh. Yang nggak boleh jomblo sama nggak boleh selingkuh tadi yang domainnya yang depan gitu ya. Nah, oke. Berarti ini contoh merupakan fungsi. Nah, coba sekarang saya pengen tahu, udah tahu tuh definisi fungsi. Berarti kira-kira nomor satu ini jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ada yang mau berpendapat? Laila mungkin? Atau Ferdi atau yang lainnya? Ada yang jawab di chat nih. D ya? Oke, Laila jawabnya D. Oke, coba kita lihat ya. Nah, kalau ini semuanya punya pasangan ya teman-teman. Oh ya, tadi X sebagai fungsi, Y fungsi sebagai X. Sorry, Y sebagai fungsi X. Nah, berarti di sini kalau kita domainnya X ya. Jadi X ini sebagai domainnya, Y ini sebagai kodomainnya atau daerah hasilnya. Nah, ya kita lihat aja dia punya pasangan nggak gitu ya. Ini tiga pasangan dengan satu, min 4 dengan nol, nol dengan min 4, 3 dengan min 3 dengan 2, 3 dengan. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, ini tiga ini punya pasangan dengan satu, tiga juga pasangan dengan min satu. Berarti ini nggak boleh. Ini bukan fungsi. Yang B, nah ini juga nggak boleh nih. Ya kan, min satu ini punya dua pasangan nih. Nah, ini nggak boleh. Ini bukan fungsi lagi. Terus yang ini apa? Nol ya. Nol ini punya dua pasangan. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau yang ini aman ya, semua nggak ada. Kalau yang ini min 2 ya. Min 2 ini punya dua pasangan, nggak boleh. Nah, berarti jawabannya yang D. Ya, gampang ya. Jadi tinggal sebenarnya gini teman-teman. Tinggal kamu lihat aja apakah ada yang double di X-nya ya. Kalau X-nya itu ada yang double, berarti dia punya dua pasangan gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nomor satu? Atau sudah aman? Aman. Oke, suaraku jelas nggak masuknya? Jelas ya? Jelas. Oke, mantap. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, oke, sebelum soal nomor 2 deh, saya pengen kenalan dulu nih ke ke anak-anak yang ada di sini ya. Alhamdulillah sudah ada sekitar 15 yang join nih. Boleh dituliskan di kolom chat asal sama nama dan asalnya ya. Boleh. Nama sama asalnya sama target PTN-nya deh boleh. Misalkan nih, Akib dari Jakarta pengen masuk mana ya misalkan kedokterannya UI. Boleh. Coba ya, saya pengen kenalan nih. Nama, asal sama target PTN-nya. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, supaya diaminkan ya, nanti kan misalkan pengen masuk ke UI. Nah, supaya di apa didoakan juga sama teman-teman yang lainnya ya, diaminkan sama yang lainnya. Boleh? Ada Nailatul Masyiroh. Oh, dari Lumajang. Oke. FK UGM. Amin, amin. Laila dari Medan ya. Laila Medan Statistika UB. UB itu Brawijaya ya berarti ya. Lai. Oh, banyak banget nih. Nah, ya silakan disebutkan supaya diaminkan sama teman-temannya ya. Tadi ada Naila, nih sambil kenalan yang belum belum kenalan. Nailatul dari Lumajang FK UGM. Laila ya dari Medan Statistika UB. Ferdi dari Flores. Luar biasa. Ada teman kita dari Flores NTT. Itu FK Udana. Udana. Ini bukan Udayana ya. Beda lagi ya. Udana sama Udayana ya. Ada Linda dari Tiga Pinanga. Pengen masuk ke USU. Oh, oke USU. Amin. Windy dari Tangsel. Oh, ada anak Tangsel. Pengen masuk UI atau Poltekkes. Ada Indah Jakarta. Geografi UGM. Amin.
Ya, Meli Fatimah Zahra Kalimantan Selatan keperawatan UGM, UB atau ULM. Oke, Min. Ya, ya semoga ini sekalian kenal Kak Akib dulu S2-nya di UGM ya. Nah, tadi ternyata banyak juga yang pengen masuk ke UGM ya. Semoga nanti kita bisa satu alma mater ya, bisa masuk ke UGM. Amin. Ya, ini kalau kita lihat banyak ya teman-teman kita dari tadi paling timur ada di Flores, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang di Jakarta, luar biasa. Ini teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, semoga target PTN-nya bisa tercapai ya. Yang penting semangat belajar dan apa ya diperjuangkan dari sekarang. Oke, oke sebentar. SMK. Nah, oke, ada pertanyaan menarik nih dari Windy. Gimana kalau SMK Kak gitu ya? Apakah bisa mengejar yang SMA? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ya ini eh jadi kalau kita lihat ya teman-teman, materi UTBK itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan ada TPS, ada TKA ya. Kalau TKA itu apa? TKA itu isinya ada matematika, IPA, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ya kan? Itu yang di SMK biasanya belajarnya cuma sedikit ya. Nah, tapi untuk UTBK udah 2 tahun ini tidak ada TKA, adanya TPS, literasi Indonesia, literasi Inggris sama penalaran matematik. Itu dibilang ya ada sih ada kaitannya dengan materi SMA ada, misalkan logaritma, matriks gitu ya. Nah, tapi nggak yang level terlalu susah gitu dan bisa kita pelajari gitu ya. Ya yang penting nanti ikut setiap pembelajaran kita ya, semua materi yang kemungkinan muncul gitu ya akan kita bahas. Ini nggak usah khawatir, anak-anak SMK bisa ya, Insya Allah bisa untuk mengikuti ya. Dan sudah banyak juga yang lolos ya, anak SMK pun bisa. Oh ya, ini malah sambil konsul ya. Jadi boleh ya kalian sambil konsul nggak? Kalau materi ini ya nanti bisa kita apa kita lanjutkan ya. Boleh juga kalau mau sambil tanya. Lintas jurusan. Nah, ini menarik banget. Mulai tahun ini atau mulai tahun yang lalu ya, sudah tidak ada saintek dan tidak ada soshum. Kalian bebas mau ngambil prodi apa saja. Yang dari IPS mau ngambil kedokteran bisa. Yang dari IPS mau ngambil teknik bisa. Yang dari IPS mau ngambil matematika bisa. Yang dari apa nama? Yang dari apa? IPA misalkan mau ngambil hukum boleh, mau ngambil psikologi boleh, mau ngambil ilmu politik boleh, semuanya bisa gitu ya. Dan yang diteskan apa? Yang diteskan sama gitu ya. Mau kalian IPA, mau kalian IPS, yang diteskan sama yaitu TPS ya, literasi Indonesia, literasi Inggris sama penalaran matematika. Jadi semua IPA maupun IPS bebas mengambil dan yang diteskan sama ya. Gitu. Boleh juga, sangat boleh ya. Dari IPA ngambil akuntansi, boleh. Nggak masalah sekarang itu apa ya istilahnya kalau dari Kemendikbud itu uh, bebas memilih ya tapi bertanggung jawab. Bebas memilih tapi bertanggung jawab. Jadi milih apa prodi apapun bisa. Oke, soalnya kok nah itu kalau makanya saya bilang ya 2 tahun ini itu bebas gitu ya. 2 tahun ini tuh bebas pemilihan jurusan. Nah, terus tadi ada yang komentar tuh katanya guru BK-nya bilang nggak bisa. Nah, sebenarnya untuk aturan tahun ini itu belum keluar ya. Aturan 2025 itu belum secara resmi keluar. Tapi kalau kita ngeliat merujuk tahun-tahun sebelumnya itu bebas. Dan menurut Kak Akib masih bebas sih. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ini sudah bebas ya. Tahun depan insya Allah masih bebas lagi ya. Ini nggak usah khawatir. Nah, mungkin em, yang dikatakan guru itu kalau SNBP ya. Nah, kalau SNBP itu memang ya bisa aja sih sebenarnya kita ngambil ke lintas jurusan ya, tapi peluangnya lebih kecil daripada yang nggak lintas jurusan
gitu ya. Tapi kalau yang UTBK bebas ya. Ya betul. Peluangnya lebih kecil ya di SNBP kalau kita, apalagi SNBP gitu ya. Kalau kita ngambil yang online-nya. Oke, kita lanjut ya. Nanti boleh diselingi kalau ada yang mau tanya ya. Soal nomor 2 ya. Nah, ini tentang himpunan. Ada yang mau tebak dulu jawabannya apa? Soal nomor 2, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, gimana? Oke, kalau belum, coba Kak Akif sedikit kasih teorinya ya. Nah, jadi operasi himpunan ya, itu yang pertama ada namanya gabungan, gitu ya. Gabungan. Gabungan itu kayak apa? Ya gabung gitu ya, ditambahkan jadi satu gitu ya. Nah, misalkan ini kita punya eh, himpunan A gitu ya. Nah, ini himpunan B. Nah, kalau ada A gabung B, ya udah ini digabung ya, jadi dia jadi satu gitu ya. Nah, ini jadi, nah ini ya, ini namanya gabungan. Nah, semuanya ya, ini semuanya masuk. Baik A atau B semuanya masuk. Itu gabungan. Yang kedua, itu ada apa? Irisan. Ya. Kalau irisan gimana? Kalau irisan berarti yang ada di keduanya. Ya, misalkan ini ada A, ini B ya. Nah, irisan berarti yang ada di keduanya gitu ya, di sini ya. Nah, nah ini keduanya. Ini namanya A iris B. Oke, terus ada apa lagi? Ada selisih. Ya, ada selisih. Selisih itu seperti apa? Nah, misalkan ini kita punya A, ini punya B, ya. Ini A, ini B ya. Nah, berarti ada A kurangi B. A kurangi B itu apa? Ya si A gitu ya. Si A ini dipotong gitu ya, atau dikurangi di bagiannya B. Maka A-nya itu awalnya full ya. A itu kan awalnya full segini. Kita potong dengan yang B. Nah, kepotong sana. Maka tinggal sisa yang sini. Nah, ini namanya A kurang B. Nah, ini A kurang B. Nah, berarti kalau B kurang A seperti apa? Hmm? Kalau B kurangi A, ini A, ini B. Kalau B kurangi A ya, si B kita kurangi dengan daerah si A ya. Oke, maka dia di sini. Nah, ini B kurangi A. Oke, ada satu lagi apa? Yang keempat ada komplement. Ya, ada komplement. Jadi misalkan ini kita punya A, gitu ya. Terus ini misalkan ada semestanya itu S gitu ya, ditutup dibatasi dengan semesta S ya. Semua di luar semua di luar A itu namanya A komplement. Nah, jadi di luar semua ya. Nah, di luar A ini namanya A komplement. Oke, jawabannya ini berarti A komplement. Oke, gitu teman-teman. Nah, ada yang sudah bisa menjawab dari teori ini? Nomor 2. Ayo, apa? Ada yang mau berpendapat? Oke, gimana? Nah, jawabannya yang mana? Oke, ada yang udah ngirim jawaban tuh. Yang E? Oke, makasih Laila. Laila jawabnya E. Oke, kita cek gitu ya. Coba kita cek. Yang E itu apa? Oke, ada B, ada C. Nah, oke, ada E, ada B, ada C. Mungkin dari
E dulu ya. E itu A gitu ya. A, jadi A itu ini ya. A itu tuh ini kan A, gitu ya. A ini dikurangi gitu ya. Dikurangi dengan B iris C. Ya. B iris C. B iris C itu mana? B iris C itu ini kan? Ya enggak? Nah, gitu ya. Jadi si A ini kita kurangi B iris C. Ya, berarti hasilnya yang ini kan? Nah, harusnya hasilnya ini kalau yang E. Jadi A kamu kurangi dengan B iris C. B iris C kan ini kan? B iris C itu ini dikurangi dengan ini, maka sisanya yang ini. Gitu ya. Itu untuk yang E ya, berarti E salah ya. Oke, tadi ada yang ingin jawab lagi. Ada B, ada C. Oke, boleh B dulu ya. Oke, kalau B dulu gimana? B. B itu A gabung B, A gabung B. A gabung B itu mana? Ya ini A, ya ini B. Ini namanya A gabung B. Ya, A gabung B diiris dengan C. Diiris dengan C. Diiris tadi artinya dikurangi gitu ya. Dikurangi dengan C ini. Ya kan? Nah, maka habis kan yang ini ini habis ya. Berarti nanti daerahnya yang tinggal yang bawah ini. Bukan juga ya. Bukan. Oke, kalau yang C. C itu apa? C itu ada A kurangi B. A kurangi B itu mana? Ini A, ini B gitu ya. Nah, berarti A kurang B itu yang ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini itu yang A kurangi B nih. A kurangi B, kamu gabung dengan C. Benar ya? Ya kan udah ini terus digabung, digabung tadi kan ditambah ya. Nah, digabung dengan C. Oke. Ah, berarti jawabannya yang C. Benar. Oke. Gampang ya? Nah, ini sering nih soal himpunan itu dari tahun ke tahun keluar ya. Jadi hati-hati. Bisa soal cerita, bisa gambar seperti ini harus kalian pahami. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan kalau ada pertanyaan soal nomor 2. Oke, nggak ada ya? Aman? Aman. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu, soal nomor 3. Oke, hasil kali ini dan ini nilainya sama dengan, oke. Oh, coba kita tulis aja dulu ya. 9 min X kuadrat dibagi 2 min 2X gitu ya. Dikalikan dengan 2X minus 2 dibagi dengan X plus 3. Oke. Oke, apa jawabannya? Setengah menit. Silakan berpikir setengah menit. Apa jawaban kira-kira nomor 3? Ini soal UTBK 2019 ya. Jadi UTBK itu mulai muncul di tahun 2019 gitu ya. Kalau dulu namanya apa? Yang nggak pakai kertas ya. Dulu itu ujiannya itu pakai kertas gitu. SBMPTN aja gitu itu pakai kertas, kamu harus datang ke lokasi gitu ya, terus nanti di bagian kertas terus masih ngurek-ngurek gitu Pak, membulatin ya, membulati pakai pakai pensil 2B gitu ya. Nah, terus keluar hasilnya. Tapi sejak 2019 itu sudah berbasis komputer, jadi kalian datang ke tempat ujian pakai komputer gitu ya, nanti jawabnya di komputer, nggak tulis tangan lagi pakai pensil. Nah, langsung nanti ya beberapa minggu hasilnya udah keluar gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih mudah juga. Oke, ada ya? Ketemu nomor 3 apa jawabannya? Oke, kalau belum kita bahas ya. Nah, ini menarik nih. Ada 2 min 2X dan 2X min 2. Lah kan mirip ya, ya nggak? Yang satunya 2 2 min 2X gitu ya. Yang satunya 2X min 2. Kan mirip ya. Kalau mirip atau ini sebenarnya kan cuma kebalik gitu ya. Satunya 2 dikurangi 2X, satunya 2X dikurangi 2 kan kebalik ya.
Nah, kalau kebalik seperti ini sebenarnya boleh kalian coret ya teman-teman. Ini kan satunya di atas, satunya di bawah ya. Ini sebenarnya boleh dicoret. Tapi kalau dicoret, ini dikasih negatif hasilnya negatif 1. Karena ini tadi terbalik ya. Nah, terus negatif satunya bisa kamu kalikan dengan 9 min 2, 9 min X kuadrat ya. Atau ini jadi minus X kuadrat dikalikan minus 1, tentu jadi X kuadrat gitu ya. Minus 9, 9-nya jadi minus ya. Dibagi dengan X plus 3 gitu ya. Nah, sekarang yang X kuadrat minus 9-nya bisa kalian faktorkan ya. Masih ingat ya? Pemfaktoran bentuk A kuadrat minus B kuadrat itu sama aja apa? A plus B dikalikan dengan A minus B. Ya. X kuadrat minus 9 itu kan sama aja X kuadrat dikurangi 3 kuadrat gitu ya. Nah, ya kalian jelas X kuadrat minus 3 kuadrat dibagi X plus 3 gitu ya. Maka ini bisa kita tulis jadi X plus 3 gitu ya sama X minus 3 ya dibagi dengan X plus 3. Plus 3. Nah, ini bisa dicatat ya habis ya. Maka hasilnya Ya, X Kak. minus gitu. X minus 3 berarti yang eh, C ya. C. Oke. Ferdi sama ketemu C? Iya, Kak. Oke, mantap. Oke, yang lainnya ada pertanyaan mungkin? Nomor 3. Ferdi tadi ini ya, background belakangnya di pantai ya. Enak banget bisa sambil di pantai. Kita di Jakarta ini mah panas di sini. Di sana sambil mau di pantai. Oke, kakak coba ulang pas faktorin boleh. Oke, mau faktoran ya? Oke. Oke, aku ulangin ya. Jadi ini tadi 2 min 2X sama 2X min 2. Ini cuma terbalik gitu ya. Satunya plus, satunya minus. Tadi minus 1. Terus ini kita kalikan dengan minus 1 ya. Maka minus X kuadrat jadi positif X kuadrat. Minus 1 dikali 9 jadi minus 9. Nah, kalau kita punya bentuk A kuadrat minus B kuadrat, itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikalikan dengan A minus B gitu ya. A plus B dikalikan dengan A minus B. Nah, 9 ini kan juga bisa kita buat jadi 3 kuadrat gitu ya. Jadi X kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Nah, maka ini bisa kita faktorkan ya. Jadi A plus B berarti X plus 3 sama satunya X minus 3. Lah ini ada X plus 3, bawahnya juga ada X plus 3. Berarti boleh dong kita coret. Ya, maka hasilnya sama dengan X minus 3 saja. Gitu, soal nomor 3 ada pertanyaan mungkin? Oke, sip. Oke, itu soal nomor 3 tentang bentuk aljabar. Kita lanjutnya soal nomor 4. Ini tentang program pertidaksamaan ya, lebih tepatnya ini tentang pertidaksamaan linier. Ada yang sudah ketemu nomor 4? Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir seperti representasi himpunan penyelesaian adalah oke. Kalau belum, aku kasih sedikit teorinya ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita akan membentuk persamaan garis. Oh, ada yang B, Laila. Oke, sip. Coba kita lihat ya. Pertama, aku kasih teori dulu. Kalau kita ingin membentuk persamaan garis yang diketahui, ya, diketahui perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya, gitu ya. Jadi misalkan dia gini ya. Nah, ini ya. Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y toh. Nah, kalau misalkan dia memotongnya ini di A, gitu ya. Ini memotongnya di B. Nah, gampang nih bentuk persamaannya gitu ya. Nah, bentuk persamaannya itu tinggal A ini, A ini kita jadi X dia. Jadi A-nya itu disumbu, jadi kita balik gitu ya. A-nya disumbu Y, tapi kita kasih tandanya X ya. Nah, jadi gini, AX plus BY sama dengan gitu ya. AX plus BY sama dengan apa? A dikalikan dengan B. Nah, gitu ya. A
kali B, AX plus BY sama dengan A kali B. Selanjutnya, gimana dengan yang daerah diarsir gini ya? Nah, kalau dia itu diarsirnya ke bawah, ya, itu kalau kita punya ya arsirnya ke bawah gitu ya. Gini-gini, kalau kita tulis di sini aja ya, AX plus BY di sini C gitu ya. Ya, em, kalau dia itu kurang dari, gitu ya, kalau kurang dari itu yang diarsir yang ba- bawah. Gampang toh? Kalau kurang, ya, kalau kurang itu artinya bawah, bawah arsir ya, yang diarsir bawah. Tapi kalau nanti dia itu lebih dari, ya, lebih dari C gitu ya, misalkan, kalau lebih dari itu artinya dia di atas yang diarsir, gitu ya. Nah, terus ada satu lagi, kalau dia itu kurang dari gini ya, bedanya apa? Ada sama dengannya sama nggak ada sama dengannya, ya. Nah, jadi kalau dia itu kurang dari sama kurang dari ya atau lebih dari, yang satunya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau nggak ada sama dengannya itu garisnya garis putus putus. Tapi kalau ini garis tebal gitu ya, sambung gitu ya. Oke, ada yang sudah ketemu? Aku kasih teori ini, Ferdi atau yang lainnya? Ada yang B, ada yang C, ada yang A. Oke, mana jadinya? Oh ya, aku kasih tambah syarat ya. Jadi ini berlaku kalau A dan B-nya positif ya. Nah, nanti kalau A dan B-nya nggak positif, itu harus pakai uji titik memang. Tapi kalau dia itu A dan B-nya jelas positif, itu kita bisa itu. Kalau kurang ke bawah, lebih atas, jadi gampang. Oke, coba kita koreksi jawabannya apa? Oke, di sini ada tiga dan ada ini tiga ya, teman-teman. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini tiga, ini lima ya. Udah, dengan rumus tadi kita akan mendapatkan jadi 3x plus 5y ya. Aku nanti deh tandanya ya. Ini dikali 3 dikali 5. Nah, yang diarsir bawah. Ya udah kalau bawah berarti dia kurang ya. Nah, kurang tadi karena yang diarsir bawah. Yang diarsir itu bawah. Ya, karena diarsir bawah dia kurang. Udah, tinggal kita selesaikan aja. Tinggal kita pindah ruas ke kiri ya ini ya. Jadi 3x plus 5y kurang dari sama dengan 5. Kalau pas sama dengan, nggak ada sama dengannya ya. 15, berarti ini 3x plus 5y min 15 kurang dari 0. 3x plus 5y minus 15 kurang dari 0. Berarti jawabannya yang A. Gitu? Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, jawabannya yang A. Ada pertanyaan mungkin? Aman ya? Jadi diingat-ingat lagi. Kak, bagaimana kita tahu daerah asalnya itu plus atau kurang A? Itu tadi ya, Catherine. Kalau dia itu yang diarsir bawah, jadi kita lihat ya. Ini kan dari gambarnya yang diarsir bawah ya. Yang diarsir itu bawah. Udah, kalau yang diarsir bawah itu tinggal kurang dari aja. Kalau yang diarsir atas tinggal lebih dari. Kan ini positif ya, 3x plus 5. 3 dan 5-nya kan positif. Beda cerita kalau nanti negatif, kalian harus pakai uji titik ya. Tapi kalau positif, gampang. Dia tambah gitu ya. Kalau di bawah yang diarsir berarti kurang. Di atas yang diarsir itu berarti lebih. Ya. Oh ya, oh ya, nanti gini ya teman-teman. eh Zoom kali ini itu di record ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ketinggalan gitu atau ingin menyimak ulang gitu ya, nanti bisa dilihat recordannya ya. Nanti kita upload di YouTube gitu ya. Sama nanti catatan. Ya, setiap pertemuan ini nanti kita kasih catatannya. Biasanya Kak Akib suka ngasih catatan ya.
misalkan nih catatan, nih tahun lalu ngajar simak UGM ya, UM UGM gitu ya. Jadi nanti Kak Akif kasih catatan seperti ini ya. Jadi nggak usah khawatir, yang nggak usah apa namanya, nggak usah screenshot gitu atau nggak usah buru-buru nyatet gitu ya. Nanti nyatetnya belakangan aja karena waktu kita terbatas. Jadi nanti materi akan Kak Akif kasih akses di Google Doc ini ya. Nanti catatannya bisa dilihat gitu ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Nomor 5. Nah, anak ini namanya fungsi bentukan gitu ya. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai aturan A bintang B itu B dikali B min A plus 4. Nilai dari 2 bintang 3 bintang 1. Ayo, ada yang ketemu? Aduh, udah? Oh ya, channel YouTube-nya ada nanti di apa nanti di share di grup. Ada. Oke, ada yang sudah ketemu? Nomor 5. Operasi bintang. Apa ya operasi bintang? Oh, bintang itu kan biasanya kali ya. Nah, ini namanya fungsi bentukan ya. Jadi teman-teman, eh jadi tergantung yang didefinisikan. Bintang di sini didefinisikan sebagai berikut. Ya udah ikutin aja gitu ya. Definisinya tadi. Nah, oke, ada yang udah ketemu B ya. Hey, A dan B-nya gimana? Oke. Nah, maka kita coba selesaikan satu-satu. Ini sebenarnya juga udah lazim ya. Kalau kalian di operasi bilangan, kerjakan dulu yang dalam kurung gitu ya. Nah, maka kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung itu apa? Yaitu 3 bintang 1 gitu ya. Nah, berarti yang depan itu A, yang belakang itu B gitu ya. Jadi menentukan A dan B-nya gimana? Berarti yang ini A, yang ininya B. Udah tinggal diikutin aja gitu ya. Maka B-nya kita ganti dengan 1, A-nya kita ganti dengan 3. Maka B-nya tadi diganti 1 ya. Berarti 1 buka kurung, 1 dikurangi 3 ditambah 4. Berarti berapa ini? 1 dikalikan dengan 1 dikurangi 3 itu minus minus 2 ya. Minus 2 ditambah 4 berarti jadi 2 ya. Oke, maka ini hasilnya sama dengan 2. Ya, ya, yang ini hasilnya 2. Ya udah sekarang kita operasikan lagi dengan depannya, yaitu berarti 2 bintang 2. 2 bintang 2 berarti A-nya 2, B-nya juga 2. Gitu ya. A-nya 2, B-nya itu 2. Nah, udah tinggal kita hitung, maka dia jadi 2 buka kurung, 2 dikurangi 2 ditambah 4 gitu ya. Maka hasilnya sama dengan 2 kali 4 ya, yaitu 8. Oke, jawabannya yang B. Gampang ya? Gampang. Ini juga sering keluar di UTBK 2019, 2020, terakhir 2002 apa 4 itu keluarnya seperti ini ya. Tapi dengan versi yang berbeda gitu ya. Tapi fungsi bentukan gini selalu ada. Ada pertanyaan mungkin? Silakan nomor 5. Ada yang belum jelas? B, 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 B. Oke. Mantap. Oke, jelas ya? Nomor 5. Jelas, Kak. Oke, siap. Nah, Jelas, Kak. mungkin kita lanjut ya, nomor 6. Nomor 6 nih. Segitiga ACD sama kaki dengan AC sama dengan DC. Oke. Ini segitiganya sama kaki ya, teman-teman. Tadi katanya AC gitu ya. Jadi AC yang sebelah sini gitu ya. Yang sebelah sini dengan sebelah DC. Nah, DC. Nah, ini sama ya. Dan ini sama. AC sama dengan DC. Jika titik B terletak pada AC, nah ya, ini B itu terletak pada AC. Jika sudut P itu 30 derajat, nah di sini diketahui 37 derajat. Dan Q
itu 50 derajat. Ini Q yang di sini ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Ini P, ini Q ya. Nah, Q-nya 50 derajat. Nah ya, ini di sini 50 derajat. Pertanyaannya, berapakah nilai dari X? X itu mana? X itu yang sini. Ya, oke. Ini UTBK 2019. Ada yang bisa nomor 6? Dia ada yang sudah jawab di chat? Kak izin close sebentar. Oke, siap. Ya, nanti yang ketinggalan boleh lihat di YouTube-nya ya. Nanti aku share ini juga apa catatan hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 6. Ada yang sudah ketemu nomor 6? Oke, kalau nggak ada kita bahas ya. Oke, aku jelaskan satu persatu. Nah, sekarang gini. Tadi diketahui ACD itu sama kaki ya. AC sama dengan DC. Nah, kalau sama kaki berarti sudut A dan sudut D itu sama, ya nggak? Oke, aku tulis ya. Karena sama kaki, berarti sudut A itu sama dengan sudut D, gitu kan ya? Nah, padahal kita tahu juga ya, sudut pada segitiga itu berapa? Total sudut pada segitiga? Ya, 180 derajat gitu ya. 180 derajat. Nah, udah nih 180 derajat berarti sudut A yang tadi katanya sama dengan sudut D itu bisa kita peroleh dari 180 derajat dikurangi 50 derajat dibagi 2. Ya enggak? Karena kanan atas bawah kanan atas apa? Atas bawah itu sama sudutnya. Berarti tinggal kita 50 dibagi 2. 130 dibagi 2 berarti 65 ya. Maka di sini 65 derajat. Oke. Nah, terus kita perhatikan lagi ini tadi untuk segitiga ACD ya. Nah, ini tadi untuk segitiga ACD. CD. Nah, sekarang coba kita perhatikan segitiga ABD ya. ABD. Nah, sama. Ini nanti totalnya juga 180 derajat. Berarti nanti sudut A, kamu tambah sudut B, ditambah sudut D, ya tapi pada segitiga ABD ya, itu harus sama 180. Sudut A tadi udah ketemu, 65, ya kan? Sudut B yang mau kita cari. Sudut D, P tadi, gitu ya. P-nya udah diketahui 37, sama dengan 180. Berarti X-nya sama ditambah, berapa itu? 65 ditambah sama 37 ya. 2 nyimpen 1 berarti 102 ya. Oke, berarti ini 102 sama dengan 180 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 102. Yaitu sama dengan berapa? 78. Ya, jawabannya yang B. Oke, gitu teman-teman. Jadi nomor 6 itu jawabannya 78 derajat ya. Ada pertanyaan nomor 6 silahkan. Ada yang masih bingung nomor 6? Aman ya? Jadi tinggal kalian pahami aja ya. Tadi modalnya cuma itu. Sebegitu sama kaki, terus dia total sudutnya 180 gitu ya, tinggal kamu otak-atik aja. Enggak, 180 sama kaki enggak. 180 derajat itu berlaku untuk setiap segitiga. Segitiga sembarang apapun gitu ya. Setiap segitiga itu kalau kita jumlahkan sudutnya 180, enggak harus sama kaki. Sama kaki tadi kita untuk A dan D tadi ya, karena sama kaki, A dan D-nya jadi sama. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ini karena kita terbatas ya waktunya ya. Nah,
Kak Aki pilih satu nomor yang kira-kira menarik ya. Nah, coba nah ini jadi nanti teman-teman mungkin next pertemuan kita perlu membahas ini lagi ya supaya apa semua tipe soal UTBK kita bisa dapat ya. Jadi soal tipe UTBK yang PK gitu ya teman-teman bisa ngelihat kayak udah tadi kita udah sampai soal nomor 6 ya, itu masih pilihan ganda biasa seperti yang kalian teman-teman jumpai di sekolah pada umumnya ya. Terus sampailah nomor 11. Nah, 11 itu sedikit berbeda. Di sini pilihannya, polanya gitu. A itu jika 1, 2, 3 benar. B 1, 3 benar. C 2, 4 benar. Hanya 4 benar itu D dan semua benar itu E gitu ya. Nah, terus tipe selanjutnya, ini tipe kedua. Tipe ketiga itu perbandingan. Nah, kayak soal nomor 15 nih. Ya, soal nomor 15 ini tentang perbandingan. Ya, lalu bisa juga, nah ini yang kalian biasanya bingung ya. Di soal tipe nomor dari nomor 18. Cukup tidak cukup. Nah, ini biasanya kalian bingung ya. Jadi A itu satu saja cukup gitu ya. B itu dua saja cukup. C itu keduanya harus bersama-sama. Yang D itu satu saja cukup. E itu satu dan dua tidak cukup. Nah, ini lumayan apa ya, harus berpikir keras nih yang soal tipe ini. Nah, mungkin untuk hari ini saya tambahkan satu nomor lagi ya. Nomor yang sedikit berbeda. Nomor 11 ya. Oke. Sebelum tanya nih, kira-kira jawabannya apa? Eh, cara ngerjainnya gimana kira-kira nomor 11 itu? Biasanya kalian gimana? Cara mengerjakan soal nomor 11. Oke, gimana cara ngerjakan soal nomor 11? Biasanya kalian urut ya enggak? Nomor satu dicek ya kan? Terus nomor dua, nomor tiga, nomor empat ya enggak? Kelamaan kalau kalian mengerjakannya dari nomor satu sampai nomor empat terlalu polos gitu ya. Kalian terlalu polos tuh mengerjakan dari nomor satu dulu, baru nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Nah, enggak seperti itu teknik mengerjakannya supaya cepat. Jadi UTBK itu juga harus cepat juga ya teman-teman. Kalau mungkin bisa sih dikerjakan gitu ya. Selesai sih nanti akan selesai, tapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalian harus tahu triknya juga ya. Nah, triknya gimana cara mengerjakan nomor 11? Pertama, kerjakan dulu nomor 4 ya. Jadi cek dulu 4. Cek 4. Nah, 4 itu dia bilangnya gimana? Bahwa 2n-1 kuadrat itu genap. Ya, emang gimana cara ngeceknya? Nah, tadi dia bilang gini ya, untuk setiap ya, untuk semua bilangan asli n, untuk semua berapapun nilai n ini pasti genap, ini pasti ganjil gitu ya. Ya udah kita ambil aja gitu ya. Kalau gitu aku ambil aja n-nya itu enaknya berapa ya? Ya udah satu deh gitu ya. Maka kita punya apa kalau satu? 2 dikali 1 dikurangi 1 dikuadratkan. Yaitu 2 dikurangi 1, 1 kuadrat ya, yaitu samaran 1. Apakah genap? Salah ya, ini itu ganjil, ya kan? Ini ganjil, berarti salah. Oke, setelah ngecek nomor 4, gimana? Cek 2. Ya, sama kita ambil lagi. Enaknya berapa ya? Satu aja deh, nggak usah susah-susah ya. N-nya 1. Kita ambil ya. Tapi boleh ya teman-teman mau ngambil 3, mau nge-5, ngambil 6, -1, -3 boleh. Yang penting dia bilangan asli. Sorry, kalau asli minus nggak masuk ya. Asli itu dia jadi, ini aku tulis siap. Asli itu dari 1 ya.
Jadi semua bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nih. Oke, kita ambil satu. Kita cek di nomor 4. Sorry, nomor 4 lagi. Nomor 2 ya. Nah, kita cek di nomor 2. Nah, kita cek. Maka hasilnya apa? Kita cek 2 berarti 2 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 1. Yaitu 1 kuadrat gitu ya. Ditambah dengan 1. Yaitu sama dengan 1 tambah 1, 2. Berarti 2 itu benar ya. Udah bisa menjawab, kita nggak perlu nomor 1 dan nomor 3 di tes lagi. Tadi gimana? 4 itu salah. Ya udah, yang ada 4 pasti salah kan? Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Gitu ya. Terus 2 itu benar, 2 itu harus ada. Berarti kalau 2 ada, inilah jawabannya yang A. Gitu ya. Karena 2 harus ada. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi soal tipe yang UTBK yang PK seperti ini nggak perlu dicek urut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalian cukup mengecek 2 dan 4 ya. Biasanya sudah ketemu jawabannya. N-nya nggak 1. Ya boleh, N-nya itu yang lainnya boleh ya, nggak harus 1. Karena dia bilang apa? Semua bilangan asli N. Mau N-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 11 mungkin? Sebentar. Satu. Oh, ya, sorry. Thank you. Tadi ada yang ngoreksi. Maaf ya, Kak Aki kurang teliti. Ini satu ya, sorry. Nah, ini satu. Thank you udah diingetin. Ini satu ya, kan kita milihnya satu gitu ya. Satu dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Ditambah 1, ya ini kan jadi 0 ya. Nah, 0 kuadrat gitu ya. 0 kuadrat. Nah, ini 0 tambah 1 dia jadi 1 ya. Nah, ini 1 nih. Ya, ini 1. Nah, karena ini 1 gitu kan, berarti salah ya ini ya. Nah, ini salah. Ini salah, berarti 2 itu nggak boleh dipilih gitu ya. Nah, karena 2 nggak dipilih, berarti jawabannya yang B ya. Oke, berarti yang B. Ini salah. Nah, jadi jawabannya 1 dan 3 ya. 2n kuadrat plus 2n minus 1 ganjil. Nah, terus 4n kuadrat min 2n genap. Nah, ini benar. Jawabannya 1 dan 3. Oke, gitu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? N-nya nggak 1. N-nya harus 1 kan? Enggak. Nah, N-nya itu sebenarnya bebas ya. Kita pilih berapapun boleh gitu ya. Yang penting konsisten. Konsisten itu artinya ya kalau tadi kita milihnya satu, ngecek keduanya juga 1 gitu ya. Kalau tadi milih 2, ngecek keduanya juga harus 2 gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, nanti ditunggu ya rekamannya. Kalau mau disimak ulang, Kak Akib siapkan di YouTube dulu, sama nanti catatannya ya. Oke, mungkin sedikit tambahan ya. Apa ini ya? UTBK. Hmm, 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 hmm. Apa Nah, nanti teman-teman yang jadwal kita rutin ya, insya Allah jadwal kita rutin setiap hari Jumat jam 16.00 gitu ya, sampai jam 17.00. Silahkan teman-temannya yang belum bergabung diajak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih intensif gitu ya, untuk ingin belajar lebih intensif, sebenarnya kita menyelenggarakan juga kelas yang berbayar ya. Kalau tadi yang kelas gratis itu setiap hari Jumat. Kalau teman-teman ingin insentif ya, setiap hari itu belajar. Nah, jadi kita ada program setiap hari itu belajar ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu kita ada pembelajaran. Nah, kalau teman-teman bisa join di kelasnya Awesome ya. Nanti bisa dicek di websitenya gitu ya.
Jadi programnya nih. Jadi nanti kalau yang reguler itu ada 6 kali ya. Jadi 6 kali, jadi Senin sampai Sabtu gitu ya. Kalau yang kelas satunya itu malah justru dia lebih banyak gitu ya. Senin sampai Sabtu, tapi sehari 2 kali. Itu. Nanti teman-teman juga kita sediakan tryout gitu ya. Terus pembahasan, lalu mungkin ada coaching juga ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi ngambil jurusan apa yang lebih baik gitu ya. Target PTN-nya gimana nanti ada. Gitu ya, nanti silahkan bisa menghubungi admin kemarin yang menawarkan kelas gratis ya boleh. Atau dikunjungi di websitenya boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join. Insya Allah kita bertemu lagi ya nanti di hari Jumat minggu depan. Seperti biasanya di jam 16.00. Oke, dari kakak saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, aku end meeting ya.